Baik pemirsa, adik-adik santriawan dan santriwati, kita kembali dalam podcast Ulul Albab Az-Zikra Pondok Pesantren Az-Zikra Banyuwangi bersama kali ini santriwati yang hebat-hebat ya. Backgroundnya juga sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi juga ya. Betul. Ya, mereka berdua ini Mbak Elsa dengan Mbak Angel ya. Mbak Elsa sedang proses di universitas dalam menempuh pendidikan jurusan manajemen. Jurusan manajemen. Ya. Tapi tadi tertarik dalam bidang kimia. Ya. Oh, kenapa? Selain suka manajemen, selain suka menghitung, saya juga suka kimia, Pak. Oh, lalu jurusan yang diambil manajemen. Manajemen. Manajemen apa? Manajemen bisnis. Oh, manajemen bisnis di mana? Di Universitas Terbuka. Oh, di UT ya. PJJ Jember, okay. Lalu dalam kesempatan, kan kalau UT banyak kesempatan ya untuk belajar yang lain ya. Iya, betul. Wow, wah ini luar biasa nih, santri sekaligus background dalam pendidikan di universitas. Kemudian Mbak Angel ya. Mbak Angel sudah semester berapa Mbak Angel? Semester 6. Semester 6. Jurusan yang diambil sekarang apa? Bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini background dari santriwati yang sedang mondok di Az-Zikra ini sangat luar biasa. Mungkin saya akan menanyakan background apa Anda selain belajar di universitas dengan jurusan yang Anda ambil, kemudian Anda ketertarikan untuk menjadi santri di Az-Zikra Banyuwangi. Dari Mbak Elsa dahulu, apa yang membuat Anda tertarik untuk menjadi santriwati di pesantren Az-Zikra ini, Mbak Elsa? Sebelumnya saya belum pernah tahu, Pak, walaupun rumah saya di dekat pondok. Ya. Saya sebelumnya belum pernah tahu kalau ada pondok yang namanya Az-Zikra, yang sebenarnya pondok ini sangat luar biasa yang ada di sini. Ketertarikan luar biasa dari pondok pesantren Az-Zikra itu apa? Sekilas pandangan atau informasi dari rekan-rekan atau teman-teman yang Anda ketahui di sekitar sini. Yang sangat luar biasa yang saya maksud ini adalah di sini, menurut saya di sini itu seperti miniatur realita kehidupan, Pak. Miniatur realita kehidupan. Ya. Nah, sekarang saya akan menanyakan nih. Tadi belajar tentang manajemen bisnis. Betul. Lalu yang bidang kimia yang Anda sukai tadi tentang apa? Atau Anda mengambil juga jurusan yang lain? Tadi Anda menjelaskan Anda mengambil jurusan kimia ya? Saya untuk kuliahnya, prodi saya manajemen. Manajemen prodinya. Ya. Dan selain saya minat ke bidang manajemen, saya juga suka di ilmu kimia. Oh, ilmu kimia juga. Lalu untuk Anda hubungkan antara keilmuan Anda yang saat ini sedang Anda tempuh dengan katakan Anda belajar di Az-Zikra tentang materi-materi yang diajarkan di Pondok Pesantren Az-Zikra, ada nggak sesuatu hal yang ketika Anda mempelajari itu kemudian Anda hubungkan di ilmu yang sedang Anda tempuh di universitas, sekilas apa yang bisa menjadi klik atau menjadi hal-hal yang ternyata di dalam ilmu manajemen dan bisnis atau di dalam ilmu kesenangan Anda terhadap kimia, tentang teori hal-hal yang disampaikan dengan materi yang di Pondok Pesantren Az-Zikra. Ada nggak kira-kira? Yang pastinya ada. Yang saya dapatkan di sini salah satunya itu kunci dalam memahami sesuatu. Memahami sesuatu, kunci. Apa dasar kunci yang Anda temukan dalam materi yang diajarkan di Pondok Pesantren Az-Zikra ini?
kunci yang saya temukan dalam memahami sesuatu ini saya temukan ketika saya belajar ilmu Nahwu Shorof. Nahwu Shorof. Iya. Coba jelaskan sedikit. Dengan mempelajari ilmu atau materi Nahwu Shorof, Anda hubungkan dengan bidang kimianya atau bidang bisnis, ekonomi bisnisnya? Mungkin nanti bisa dua-duanya ya Pak. Oke, coba jelaskan antara dua jurusan yang Anda senangi dengan apa yang didapat di dalam ilmu dan materi di Pondok Az-Zikra ini. Jadi kuncinya Ya. itu yang sudah saya sebutkan tadi, Ya. yaitu 5 rumus: 5 rumus. mujarot, makna, Mujarot, sigot, makna, sigot, tarkib, tarkib, dan faham. dan faham. Itu ketemunya ketika saya mempelajari Nahwu Shorof di sini. Oh, jadi ada materi di dalam Pondok Pesantren Az-Zikra, Anda kaitkan dengan apa? Kimia bisnis, ekonomi bisnisnya atau kimianya? Kurang lebih sama yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, Ya. bahwa 5 rumus ini bisa saya bawa untuk memahami ilmu yang lain. Oke. Oh, artinya ini Awalnya- Anda ambil dari ilmu materi yang diajarkan di Pondok Pesantren Az-Zikra, ini bisa diterapkan di berbagai keilmuan. Ya, Artinya ini seperti itu. metode berpikir tentang sesuatu hal bila dimaknai atau dilandasi dengan teori yang Anda pelajari di Pondok Pesantren Az-Zikra, itu bisa diterapkan dengan ilmu-ilmu yang lain gitu. Ya, seperti itu maksud saya. Bisa nggak Anda menggambarkan tahapan-tahapan yang Anda temukan dalam materi itu dikaitkan dengan ilmu yang Anda pelajari di universitas? Contohnya konkret dalam kehidupan sehari-hari lah. Untuk memahami yang pastinya tadi yang pertama, kuncinya itu memahami akar kata atau asal makna. Oke. Jadi Jadi pengelompokan asal makna- akar katanya dulu ya. Ya, Oke. yang dikelompokkan misalkan kita memahami ilmu kimia tadi. Ya. Jadi ilmu kimia sebelum kita masuk terlalu dalam, mengetahui macam-macam ilmu itu agar memahami agar gampang memahami itu kita lihat akar katanya dulu. Kimia. Oke, Nah, landasan jadi kata kimia, dulu ya. jadi kimia itu berasal dari bahasa Arab Ya. yang Oh, ternyata di bahasa Arab ada ya. ada. Coba bisa dikaitkan atau dihubungkan dengan penjelasan Anda. Jadi kimia ini yang pertama ya Pak ya. Rumus yang pertama kan tadi mujarot. Mujarot. Jadi kimia itu berasal dari bahasa Arab al-kimiya'u. Ternyata di dalam kata bahasa Arab dengan teori kimia itu ada kata yang alkimia, Al-kimiya'u. alkimiau. Ya. Apa itu yang Anda dapatkan? Yang artinya maknanya dari kata kimia itu perubahan. Perubahan. Nah, jadi kimia itu perubahan. Ya. Kemudian yang dimaksud perubahan itu apa? Nah, nanti kan pertanyaan seperti itu. Ya. Ternyata kimia yang pengalaman saya yang sudah mempelajari dengan 5 rumus ini tadi ya Pak. Ya. Jadi kimia itu ternyata perubahan materi, perubahan struktur, perubahan energi. Nah, itu nantinya yang bisa saya yang kata perubahan ini yang bisa saya pahami ketika saya mempelajari ilmu kimia itu yang lebih mendalam lagi. Betul. Artinya tahapan setelah Anda mempelajari kata yang dimana dalam bahasa Arab yang Anda pelajari di Pondok Pesantren Az-Zikra, ternyata itu menerapkan sebuah langkah dan metode untuk meneruskan pembelajaran atau penggalian lagi terhadap ilmu-ilmu terhadap tahapan-tahapan selanjutnya. Iya. Ya, bagus. Jadi dalam pesantren Az-Zikra ini Mbak Elsa Ya. itu dikaitkan antara yang sedang studi diambil, artinya dia juga menyenangi ilmu bisnis dan ilmu kimia. Itu ada keterkaitannya ketika itu dibedah dari konsep-konsep yang diajarkan di materi Az-Zikra gitu ya. Oke, kemudian saya bisa beralih kepada Mbak Angel. Mbak Angel,
university mengambil jurusan bahasa Inggris. Betul. Nah, ini hampir sama nih konsepnya. Basic materi terhadap keilmuan di universitas, kemudian Anda mengambil materi di Pondok Pesantren Az-Zikra. Ada nggak hal-hal yang sifatnya kesamaan atau perbedaan? Seperti Mbak Elsa tadi, bisa dijelaskan? Kalau dalam segi bahasa yang saya pelajari, yang karena saya sudah memiliki basic bahasa Inggris dan bahasa Arab, dan saya juga sudah native atau ahli dalam bahasa Indonesia, bisa dibilang bahwa ada perbedaan dan juga ada persamaan dalam bahasa. Ya, contoh. Persamaannya adalah kaidah bahasa. Ternyata kaidah bahasa itu semuanya sama. Kalau dalam Yang- bahasa Inggris misalkan nih, saya sedang makan. Kalau Anda hubungkan dengan kaidah bahasa tadi yang Anda sebutkan ada persamaan atau kesamaan dan di mana perbedaannya, Anda bisa menjelaskan hal-hal yang kata simpel tadi. Misalkan saya sedang makan. Kalau dalam bahasa Inggris bagaimana? Kalau dalam kaidah bahasa Arab yang Anda pelajari di pondok pesantren bagaimana? Bisa dijelaskan singkat. Kalau kaidah bahasanya sama, saya sedang makan dalam bahasa Indonesia, I'm eating dalam bahasa Inggris. I'm eating. Kalau bahasa Arab, Kalau dalam bahasa Arab, akulu. akulu. Ya. Saya sedang kalau akulu, makan. saya juga menjelaskan sedang. Ya. Akulu. Ada Bisa perbedaan. dua. Ada perbedaan sisipan nggak? Kalau di bahasa Inggris tadi kan, kalau bicara sedang ada I am ya, ada M, kemudian di belakangnya ada ing ya. Ya. Sedangkan dalam bahasa Arab tadi apa itu tadi? Kalau dalam bahasa Arab ada yang namanya huruf mudhoro'ah. Huruf mudhoro'ah ini di awal. Di Yang- awal. Karena aku memiliki akar kata yaitu akala. Akala. Oh, akulu itu akar katanya akala. Ya. Oh, kemudian kalau berubah sedang itu akulu gitu. Ya. Oh. Ya, tapi susunan katanya terdiri, katakan dalam bahasa Inggris tadi terdiri dari 3 kata. I am sleeping ya. I am sleeping. Katakan saya sedang tidur. Ya. I am eating. Saya sedang makan. Kalau tadi akar katanya Akala. akala, karena dia menjelaskan sedang, aktivitas itu sedang dilaksanakan menjadi akulu gitu ya. Ya, betul. Nah, itu perbedaan itu ada berjenjang nggak? Ketika kalau bahasa Inggris itu kan ada makna present, ada makna sekarang, ada makna sedang, ada makna lampau. Kalau susunan dalam Anda pelajari di pondok pesantren terhadap kaidah keilmuan bahasa Arab bagaimana? Dari yang saya bahas tadi, bahwa kaidah bahasanya sama dan yang berbeda adalah tatanan bahasanya. Tatanan bahasanya. Ini ada makna filosofisnya sebenarnya. Iya, proses kejadiannya tadi kan kalau bahasa Inggris menjelaskan berkaitan dengan tempo atau waktu. Ya, Sedangkan dalam bahasa Arab tadi juga menjelaskan tempo dan waktu juga. menjelaskan tempo dan waktu. Oke, mungkin kalau dari segi filosofinya, mungkin Anda dapat menjelaskan. Ada. Tentu filosofisnya saya jelaskan dari tatanan bahasanya, bahwasannya dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris pasti disebutkan subjeknya dulu. Subjeknya Kalau dulu. di bahasa Arab, karena dimanai misalnya aku lu tadi Ya, lagi mangan sopo ingsun atau sedang makan sedang makan. saya, Iya. itu berarti yang dilihat, kalau di Arab yang dilihat ini adalah kualitasnya, pekerjaannya yang dilihat terlebih dahulu. Oke. Kalau di Indonesia seperti yang kita tahu, pasti yang dilihat siapa yang mengerjakan. Oh. Yang dihargai adalah orangnya terlebih dahulu, Oh. kuantitasnya. Oke, jadi kalau dalam tatanan bahasa Indonesia bahwa subjek mendahului ya, Ya, baru predikat. Betul. Tapi kalau dalam pembelajaran bahasa Arab itu predikatnya dahulu, betul. kemudian melekat subjeknya. Ya, Nah, ini santriawan santriwati ternyata untuk belajar katakan
mengenyam dalam dunia pondok pesantren. Teman-teman kita ini memiliki basic keilmuan. Ternyata kalau kita hubungkan apa yang sedang mereka berdua ini alami, dikaitkan dengan makna, katakan tadi makna bahasa atau materi yang diajarkan di Azikra, itu perkembangan keilmuan Anda akan semakin meluas. Bahkan makna-makna yang akan ditimbulkan, Anda bisa menciptakan satu falsafah atau suatu teori yang dapat dikaitkan antara keilmuan Anda, basis Anda, dengan apa yang sedang Anda pelajari di materi-materi yang ada di Pondok Pesantren Azikra. Contoh hal tadi di mana Mbak Elsa mondok dengan katakan kecintaan mempelajari tentang dunia kimia, dunia ekonomi dan bisnis, dikaitkan kalau dia mempelajari kimia bahwa unsur itu mulai dari tahapan itu ada hal-hal yang sifatnya metode. Metode dalam arti sesuatu hal itu dikaji dari makna kata, makna dasar kata, sampai berproses menyimpulkan hal-hal sifatnya ada sifat unsur kimia yang terjadi dalam suatu benda atau suatu materi yang dikaji. Dan itu juga ternyata kaitan metode itu juga dipelajari dalam materi-materi yang ada di Pondok Pesantren Azikra. Kita mungkin simpel saja, ini sebuah kopi. Kopi ini katakan dibedah dari tiga unsur ya. Mungkin saya bicara kopinya sendiri, ada airnya, ada gulanya. Tetapi orang yang mempelajari tentang makna dari sebuah kopi, sebetulnya kalau kita bedah secara keilmuan juga akan panjang lagi. Kita belajar tentang air. Katakan materi kimianya apa itu? H2O kan? Betul. Ya. Dari H2O itu ternyata kalau kita membedah bisa menjadi makna-makna atau keilmuan yang lebih luas lagi. Di mana sekarang juga berkembang yang namanya tenaga atau energi yang berasal dari hidrogen. Di mana kita belajar bahwa air laut juga bisa istilahnya dibedah menjadi unsur yang dipisahkan antara garam dan airnya. Di mana air laut juga bisa disulik menjadi air putih yang dapat diminum dan dimanfaatkan oleh manusia. Tetapi di dalam makna Anda mempelajari keilmuan, pembedahannya akan lebih luas lagi, akan lebih banyak makna atau banyak keilmuan yang Anda akan pelajari. Jadi ulul albab di mana adalah orang yang sadar untuk mempelajari ruang dan waktu. Jadi untuk santri yang di Pondok Pesantren Azikra ini, dengan adanya background dari keilmuan Anda mencontohkan di dalam mondok di pondokan ini, Anda mempelajari makna-makna tadi menyebutkan entitas. Kalau secara keilmuan entitas itu dikelompokkan. Anda mempelajari bahasa Inggris, Anda mempelajari kimia, Anda mempelajari ekonomi, itu juga namanya entitas. Di mana entitas-entitas ini ketika Anda fokus membedah satu hal, ketika Anda mempelajari entitas keilmuan yang lain, Anda akan menemukan berbagai makna. Bahkan Anda akan menciptakan satu filosofi. Filosofi artinya Anda bisa berteori, menggabungkan dua keilmuan untuk menjadikan pengkayaan keilmuan yang baru. Nah, itu manfaat Anda yang namanya ulul albab. Anda tidak berhenti terhadap belajar. Belajar itu ibaratnya sampai mati pun orang tidak lepas dari mempelajari sesuatu hal. Saya kira diskusi kali ini menarik. Rekan-rekan, barangkali Anda nanti lepas di pesantren Azikra sebagai santriawan dan santriawati yang kuat, Anda bisa mempelajari berbagai hal keilmuan. Contohnya Mbak Elsa dan Mbak Angel, Anda bisa mempelajari tentang keilmuan-keilmuan yang dikaitkan kaidah-kaidah atau ilmu-ilmu yang keagamaan yang Anda pelajari di Pondok Azikra. Saya mungkin
cukup sekian untuk mengajak Anda diskusi, sangat menarik untuk menjadikan inspirasi terhadap rekan-rekan yang lain bahwa belajar untuk memberikan kaya makna, Anda menggabungkan dari entitas-entitas keilmuan menjadi suatu keilmuan baru yang Anda bisa meneguhkan idealisme Anda. Ya, Betul. Jadi sekali lagi di sini kita tidak hanya belajar ilmu, Ya. tapi kita di sini diajari bagaimana cara mempelajari ilmu. Ya, fundamental-fundamental itu tentunya tidak lepas dari kaidah dasar. Ya, Jadi Anda untuk berteori itu tentunya ada landasan berpikir. Tetapi keilmuan yang Anda kayakan, artinya katakan Anda mempelajari ilmu kimia, ilmu ekonomi, tentunya ada titik kulminasi, pertemuan namanya, titik kulminasi itu pertemuan. Apapun Anda belajar, nantinya akan ada titik kulminasi, menemukan satu kaidah-kaidah baru, dan Anda akan terus butuh ilmu yang lebih mengembang. Jadi saya harap santri-santri yang ada di Azikra, ketika Anda lulus dari pondok pesantren ini, bisa mempelajari apapun itu dengan basis-basis yang Anda kaitkan dengan ilmu keagamaan yang didapat dari pondok pesantren Azikra itu. Pasti, Ya. karena juga kita dikasih basic bahasa Arab yang kurang lebih itu mengarah ke bahasa Al-Quran. Contohnya saja kata kholako ini adalah maknanya menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya. Dalam ilmu fisika pun juga ada, Ya, betul. fisika kuantum terutama. Betul. Dari ruang kosong, semua yang ada ini, alam semesta ini tercipta dari ketiadaan ternyata dalam ilmu fisika. Ya. Seperti itu. Tentunya pengkayaan ilmu dari berbagai katakan apa yang Anda pelajari itu akan menemukan ruang dan waktu yang berbeda. Betul. Jadi Anda akan menciptakan satu katakan teori-teori baru di situ dengan dasar dan metode yang tepat. Saya rasa menarik Anda terus belajar, terus mengembangkan keilmuan, dan terus dilandasi terhadap ilmu-ilmu keagamaan. Tidak lupa hal itu diwujudkan dalam eksekusi namanya. Artinya eksekusi itu implementasi Anda di dunia kehidupan sehari-hari, kehidupan lingkungan Anda. Baik, sobat santri, saya akhiri dahulu percakapan santriwati kita yang menarik sebagai inspirasi rekan-rekan santri semua. Di sini santriwati yang bernama Elsa dan bernama Angel mempelajari ilmu keagamaan di Azikra dengan latar belakang keilmuan yang lain untuk dijadikan kulminasi berpikir, sehingga santriawan santriwati dapat membuat satu teori-teori yang baru yang memperkaya khasanah keilmuan dan keagamaan. Saya kira seperti itu kali ini podcast yang diadakan di Azikra Banyuwangi. Selamat malam dan sampai jumpa.